Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas sekilas tentang masalah surat Al-Fatihah, yaitu kenapa di surat Al-Fatihah itu tidak ada 7 huruf dari semua huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah itu ada 28, sedangkan yang termasuk dalam Al-Fatihah itu ada 22 huruf. Dan kenapa 21 huruf ya? Nah, kenapa 7 huruf lagi tidak ditulis, tidak ada dalam lafaz Al-Fatihah? Nah, malam ini akan kita ketahui, akan kita jawab. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, sebelumnya kita ketahui yang bahwa Al-Fatihah ini adalah mempunyai banyak nama. Ada namanya suratul Fatihah, ada namanya Ummul Quran. Makna Ummul Quran, induk dari Al-Quran. Ada namanya As-Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang dalam solat. As-Sab'ul Mathani, ini kan 7 ayat tapi diulang-ulang selalu dalam solat. Banyak banget nama Al-Fatihah karena keagungannya. Nah, sebelum kita masuki, sekarang kita dengar dulu bacaan dari surah Al-Fatihah. Kita awali dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, begitulah bunyi surah Al-Fatihah. Nah, sekarang akan kita bahas yaitu tentang menyangkut kenapa 7 huruf tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu yang bahwa Al-Fatihah ini mempunyai banyak nama seperti tadi yang kita katakan. Nah, yang kedua, Al-Fatihah ini tidak ada 7 huruf dari segala huruf hijaiyah. Nah, terus huruf apa saja yang tidak ada? Nah, maka sekarang kita simak ya. Yang pertama yang tidak ada dalam Al-Fatihah adalah huruf tha ya. Huruf tha. Nah, di sini enggak ada huruf tha, kita cari semua itu enggak ada huruf tha ya. Tsabbit qalbi, enggak ada itu huruf tha. Nah, kenapa? Nah, nanti alasannya nanti akan kita jelaskan. Yang kedua tidak ada huruf ja ataupun huruf jim ya. Huruf ja tidak ada. Yang ketiga tidak ada dalam Al-Fatihah huruf sya, shin ya. Huruf sya yaitu huruf shin. Bukan sin tapi shin. Nah, yang keempat tidak ada huruf za, bukan za tapi za. Yang kelima tidak ada dalam Al-Fatihah huruf kha, tidak ada. Yang keenam tidak ada dalam Al-Fatihah huruf dho, tidak ada. Yang ketujuh tidak ada dalam Al-Fatihah huruf fa ya, huruf fa tidak ada. 7 huruf ini yang kita sebutkan barusan tidak ada dalam Al-Fatihah. Nah, alasannya kenapa dan apa alasannya? Nah, lalu dijawablah oleh seorang ulama, yaitu oleh Kiai Haji Muhammad Jaiz Badri, yang dijawab oleh beliau sebab alasan tidak ada 7 huruf tersebut dalam Al-Fatihah. Yang pertama yaitu tadi huruf tha. Huruf tha tersebut karena dia itu adalah sebagai simbol dari tabur. Makna daripada sabur itu kemalangan atau kehancuran. Sedangkan ini adalah surat yang paling mulia, Ummul Quran. Jadi tidak masuklah huruf yang sumber dari kemalangan ataupun kehancuran, karena ini sumber mulia semua ya.
Bukan berarti Al-Quran yang lain tidak mulia, tapi yang lain itu diceritakan tentang masalah-masalah yang lain. Sedangkan ini suci dan bersih kita dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bersih antara manusia dan Allah. Puji kepada Allah, Allah Maha Rahman Maha Rahim, Allah pemilik hari pembalasan yaitu hari kiamat. Iyyaka na'budu, ini hamba menyembah Allah taala, hamba meminta kepada Allah. Jadi di sini tentang kebersihan semua. Jadi sa tersebut tidak termasuk dalam Al-Fatihah karena dia adalah simbol dari sabur, yaitu bermakna kemalangan ataupun kehancuran. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Fatihah juga tidak ada huruf yang yaitu huruf jim ataupun huruf ja ya. Nah, dalam Al-Fatihah juga tidak tersebut huruf ja. Kenapa di dalam Al-Fatihah tidak ada huruf ja? Alasannya huruf jim adalah simbol dari Jahannam. Huruf jim tersebut adalah simbol dari Jahannam, yaitu jim Jahannam, itu nama neraka. Maka di dalam Al-Fatihah tidak ditulislah yang itu nama huruf jim, karena itu sumber dari tidak baik, itu nama celaka, nama neraka ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu huruf shin. Kenapa tidak ada huruf shin dalam Al-Fatihah? Alasannya adalah karena shin tersebut simbol dari syawa, nama lain yaitu nama neraka juga, yaitu neraka asyawa ya. Maka tidak ditulis dalam Al-Fatihah. Nah, yang keempat yaitu huruf za ya. Za tersebut kenapa tidak ditulis dalam Al-Fatihah? Karena za tersebut adalah simbol dari zakum ataupun makanan dari penduduk neraka yang berduri, neraka yang berduri. Jadi makanan orang yang di dalam neraka nanti yaitu bernama zakum. Maka za tersebut tidak ada dalam surat Al-Fatihah. Itu alasan yang keempat, yaitu tidak ada huruf za. Sedangkan yang kelima tidak ada dalam Al-Fatihah yaitu huruf kha. Huruf kha tidak ada juga dalam Al-Fatihah. Kenapa tidak ada dalam Al-Fatihah? Karena huruf kha tersebut adalah simbol dari khubs, al-khubs, yang berarti busuk ataupun kotor. Makna khubsu itu busuk ataupun al-khubs. Itu makna bukan roti ataupun kurma, tapi ini maknanya adalah busuk ataupun kotor. Jadi tidak ditulis dalam surat yang mulia yang selalu kita ulang-ulang dalam Al-Fatihah dalam salat. Yang keenam adalah huruf dha. Dha tersebut tidak ditulis. Kenapa? Karena simbol dari ladha, yaitu ladha nama lain adalah nama neraka. Neraka ladha. Nah, yang ketujuh, yang terakhir adalah huruf fa, yaitu kenapa tidak ditulis adalah simbol dari faraq ataupun firaq, al-faraqu, yaitu perpisahan, itu terpisah. Tidak baik terpisah. Maka 7 huruf tersebut tidak ditulis dalam Al-Quran dalam Al-Fatihah, karena ini adalah Ummul Quran. Di sini sangat diagungkan, di sini sangat dimuliakan. Itulah kelebihan surah Al-Fatihah, tidak ditulis huruf-huruf yang membawa simbol-simbol tidak baik. Maka yang ditulis di sini adalah simbol-simbol baik semua. Yang pertama, segala puji bagi Allah yaitu pemilik sekalian alam, Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha pengasih, Allah juga yang maha penyayang. Selanjutnya Maliki Yaumiddin, Allah adalah pemilik hari kiamat. Di hari kiamat nanti Allah lah yang menguasai semuanya. Di dunia dan di akhirat dimanapun Allah lah yang menguasai. Akan tetapi hari kiamat yang diceritakan di sini. Iyyaka na'budu, akan engkau kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan akan engkau kami minta pertolongan. Di sini kenapa didahulukan na'budu dulu baru nasta'in? Itu membuktikan kita di saat meminta kepada Allah harus menyembahnya dulu, jangan meminta dulu baru menyembah. Akan tetapi sembahlah dia, barulah mintalah kepada dia. Begitu juga kepada manusia. Kita kalau sudah sudah baik dengan seseorang, apapun yang kita minta orang tersebut akan memberikan. Begitu juga dengan Allah, kita sembahlah Allah dulu, baru kita meminta pertolongan kepada Allah. Selanjutnya baru kita minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk, yaitu jalan yang lurus. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka.
Ya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, alaihim kepada mereka, waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Maka ini adalah permintaan, dan ini adalah syarat untuk meminta, dan ini adalah pujian kita kepada Allah. Nah, begitulah sempurnanya surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah ini mempunyai sangat banyak kelebihan dan keagungannya. Itu saja video malam hari ini sesuai dengan permintaan dari jamaah ya, karena sudah ditanyakan maka saya menceritakan sedikit tentang hal demikian. Taib, itu saja untuk malam ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share bagi yang suka video ini. Dan juga ke depan nanti akan kita bahas tentang keajaiban-keajaiban Al-Quran. Kenapa surat At-Taubah tidak ada Bismillah, dan begitu juga yang lain-lainnya. Taib, kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.